Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang overview dari ekonometrika. Apa itu ekonometrika? Ekonometrika itu adalah penerapan statistika atau matematika pada data ekonomi. Jadi khusus memang ekonometrika ini mengaplikasikan statistika dan matematika pada data ekonomi, ya, bukan data yang lain. Makanya dinamakan ekonometrika. Nah, kemudian ini juga digunakan untuk membentuk model ekonomi secara empirik, kemudian mendapatkan hasil secara numerik. Jadi tujuannya nanti adalah membentuk model berdasarkan data yang ada. Jadi berdasarkan empirisnya seperti apa. Ekonometrika itu juga merupakan ilmu yang menerapkan teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisa fenomena ekonomi. Jadi gabungan dari ilmu ekonomi, ilmu matematika, dan statistika untuk menganalisis atau menganalisa fenomena ekonomi. Nah, ini adalah hubungan antara disiplin ilmu di dalam ekonometrika, yaitu ekonomi, matematika, dan statistika. Jadi di ekonomi itu kita menganalisis hubungan kualitatif seperti misalkan, ini salah satu contoh saja, misalkan permintaan atau demand ini merupakan fungsi negatif dari harga atau biasanya dinamakan dengan P atau price. Nah, kemudian di statistika ini dilakukan pengumpulan, kemudian pengolahan dan penyajian data dari permintaan atau demand dan harga atau price. Nah, secara matematis dibentuk model kuantitatif dari hubungan kualitatif tersebut, dan ini merupakan persamaan. Jadi model hubungannya itu adalah dalam bentuk persamaan. Nah, dari ketiga ilmu ini tadi, maka kita bisa membentuk suatu persamaan, yaitu D atau demand itu sama dengan A ditambah dengan B kali P. Di sini P-nya adalah price, kemudian A dan B itu adalah parameter yang nanti akan kita duga. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan A dan B untuk membuat persamaan demand dan atau hubungan antara demand dan harga atau price, ini kita juga melakukan uji hipotesis tentang teori ekonomi secara empiris. Jadi sebelumnya kita sudah punya teori hubungan kualitatif antara permintaan dan harga, yaitu fungsinya negatif. Nah, kemudian kita uji secara empiris, jadi berdasarkan data yang ada mungkin di Indonesia atau di Malaysia atau di suatu daerah gitu ya. Kita menguji apakah teori ekonomi tadi, yaitu permintaan merupakan fungsi negatif dari harga, itu betul secara empiris. Jadi bisa jadi di suatu daerah, misalkan di Indonesia, hubungannya itu tidak benar. Jadi misalkan permintaan itu merupakan fungsi yang positif dengan harga, misalkan di Indonesia untuk barang tertentu. Nah, itu bisa jadi, tapi kita harus bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Gitu. Jadi inilah keseluruhan ekonometrika yang merupakan hubungan antar disiplin ilmu, yaitu ekonomi, statistika, dan matematika. Nah, metodologi di dalam ekonometrika yang pertama itu adalah pernyataan teori atau hipotesis. Jadi teori ini diturunkan atau diperoleh dari teori ekonomi, ya, atau hipotesisnya juga diperoleh dari teori ekonomi. Seperti tadi bahwa
demand atau permintaan itu berhubungan negatif dengan harga. Nah, kemudian dari pernyataan teori tadi kita menyajikan model matematis. Ya, persamaannya seperti apa dari teori yang kita nyatakan. Selanjutnya, kita perlu juga menyajikan model statistika atau model ekonometrika berdasarkan pernyataan teori atau hipotesis tadi. Nah, berdasarkan model statistika atau model ekonometrika, ini kita mengumpulkan data sesuai dengan model yang kita bentuk tadi. Kemudian setelah kita menyajikan model, kemudian mengumpulkan data, maka kita bisa menduga parameter dari model ekonometrika tersebut. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis, apakah parameter tersebut signifikan atau tidak. Kemudian setelah kita peroleh modelnya, uji hipotesisnya juga sudah kita lakukan, maka kita bisa melakukan peramalan. Selain peramalan, kita juga bisa menggunakan model tersebut untuk kebijakan ekonomi. Jadi berdasarkan model yang terbentuk tadi, kita bisa membuat kebijakan-kebijakan ekonomi berdasarkan model. Kita bahas satu persatu ya, apa langkah-langkah dalam ekonometrika tadi. Yang pertama adalah pernyataan teori atau hipotesis. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita berdasarkan pada teori ekonomi atau hipotesis berkaitan dengan teori ekonomi. Misalkan kita ingin menguji apakah ada hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Dari teori ekonomi, konsumsi itu adalah fungsi positif dari pendapatan. Jadi kalau pendapatannya naik, biasanya konsumsi juga naik. Jadi kalau pendapatan naik sebesar $1 misalkan, maka konsumsi juga akan naik, akan tetapi tidak lebih dari $1. Biasanya sih masih kurang dari $1 ya. Nah, kenaikan ini namanya adalah marginal propensity to consume. Jadi jika pendapatan naik sebesar $1, maka berapakah kenaikan konsumsi? Itu adalah marginal propensity to consume. Nah, hipotesisnya MPC itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau pendapatannya naik $1, itu kenaikan konsumsi itu tidak akan lebih dari 1, pasti antara 0 sampai $1. Nah, berdasarkan teori tadi, maka kita perlu menyajikan model matematika dari teori tersebut. Kalau kita misalkan Y-nya adalah pengeluaran untuk konsumsi dan X-nya adalah pendapatan, maka kita bisa membentuk model yaitu Y sama dengan beta 1 plus beta 2X, dimana beta 2 itu antara 0 sampai 1 ya tadi, karena jadi beta 2 itu adalah MPC atau marginal propensity to consume, itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, parameter dari model yaitu beta 1 dan beta 2. Nah, ini nanti yang akan kita duga. Beta 1 ini adalah koefisien intercept dan beta 2 adalah koefisien slope atau kemiringan atau gradien. Nah, MPC tadi diukur oleh beta 2. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan X-nya ini adalah income atau pendapatan, kemudian Y-nya adalah konsumsi, maka
beta 1 itu menggambarkan sebentar. Nah, beta 1 itu menggambarkan tingginya ini. Sedangkan beta 2 itu menggambarkan kemiringan ini. Kemiringan Nah, dalam menyajikan model matematika dari teori tersebut, untuk model matematisnya itu kita bisa memilih single equation model atau multiple equation model. Tentu ini sesuai dengan teori yang akan kita pelajari. Kemudian jenis peubah yang digunakan ini ada dua macam, yaitu peubah tak bebas. Nah, kalau kita menggunakan single equation model, maka peubah tak bebas ini kita sebut sebagai dependent variable. Tapi kalau untuk multiple equation model ini peubah tak bebasnya itu kita sebut sebagai endogen variable atau variabel endogen. Sedangkan peubah bebas atau peubah penjelas ini kalau kita menggunakan single equation model maka kita sebut sebagai independent variable. Sedangkan kalau kita menggunakan multiple equation model, maka peubah penjelas ini kita sebut sebagai exogenous variable atau variabel eksogen. Jadi kalau variabel eksogen itu bisa kita definisikan sebagai variabel yang nilainya tidak ditentukan dari model. Sedangkan variabel eksogen, variabel endogen maksud saya, itu adalah variabel yang nilainya ditentukan di dalam model. Misalkan pada model konsumsi tadi, Y ini adalah pengeluaran untuk konsumsi dan X adalah pendapatan. Keduanya dalam dolar. Maka Y ini adalah peubah tak bebas atau peubah endogen, sedangkan X ini adalah peubah penjelas atau peubah eksogen. Nah, model matematis dari fungsi konsumsi itu bersifat deterministik. Jadi hubungannya eksak atau pasti antara konsumsi dan pendapatan. Nah, dalam prakteknya konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, namun ada juga beberapa faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi, antara lain jumlah anggota keluarga. Tentu semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka konsumsinya juga semakin besar. Kemudian umur anggota keluarga juga berpengaruh. Jadi misalkan kalau keluarga itu terdiri dari lansia misalkan, mungkin konsumsinya itu akan lebih rendah daripada keluarga yang memiliki anak-anak usia sekolah. Tapi mungkin juga sama, tapi pengeluarannya berbeda. Jadi kalau untuk keluarga lansia mungkin konsumsi itu lebih untuk kesehatan, sedangkan untuk yang memiliki anak usia sekolah itu lebih ke arah pendidikan, ya. Nah, dari sampel konsumsi dan pendapatan keluarga Amerika, ini kalau kita lihat di gambar ini, jadi garis ini adalah garis model matematis hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Nah, datanya itu ternyata tidak ada yang tepat berada pada garis ini. Ya, jadi tidak ada yang tepat berada pada garis model matematis hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Jadi masih terdapat unsur error atau galat, ya, atau random yang tidak terjelaskan oleh pendapatan. Jadi seperti tadi misalkan usia dari keluarga tersebut,
atau bisa juga jumlah keluarga. Nah, sehingga kita perlu menyajikan model statistika atau model ekonometrika. Nah, ini jadi model model statistika atau model ekonometrika ini digunakan untuk menyajikan hubungan antara peubah konsumsi dan pendapatan secara tidak eksak. Jadi disajikan model ekonometrika berikut ini. Jadi Y sama dengan beta 1 plus beta 2X ditambah dengan U. Jadi masih ada unsur random atau ketidakpastiannya di sini. Berbeda dengan model matematika. Kalau model matematika tidak ada unsur U ini. Nah, U ini disebut sebagai unsur galat, yaitu peubah acak yang memiliki sebaran peluang tertentu. Biasanya sih diasumsikan normal, tapi tergantung datanya juga, bisa jadi U itu tidak menyebar normal. Nah, U ini mewakili faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam model. Jadi kalau tadi kita fokus pada hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Nah, padahal masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi, maka faktor-faktor lain itu dimasukkan ke U ini gitu. Nah, ini adalah model regresi linier. Jadi ini kita sebut sebagai model regresi linier. Nah, setelah kita membuat model, baik model matematika atau model statistika atau ekonometrika, maka kita selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data ini diperlukan untuk menduga parameter model ekonometrika, yaitu beta 1 dan beta 2. Jadi kita perlu data Y, yaitu personal consumption expenditure atau pengeluaran konsumsi. Ya, YI itu berarti pada tahun ke I. Kemudian XI itu adalah gross domestic product. Jadi ini pendapatannya. Ini jadi X ini mewakili pendapatan, kemudian Y-nya mewakili konsumsi. Nah, ini kita rekam atau kita catat untuk setiap tahun. Datanya data tahunan, di mana datanya mulai tahun 1981 sampai 1996. Nah, misalkan ini adalah data tersebut ya, jadi mulai dari tahun 1982 sampai 1996 kita catat konsumsinya untuk setiap tahun. Jadi ini harus berpasangan. Ini adalah konsumsi pada tahun 1982, ini adalah pendapatan pada tahun 1982. Jadi harus sama tahunnya, dicatat pada waktu yang sama. Ini untuk tahun 1982, 1983 dan seterusnya sampai 1996. Nah, setelah kita dapatkan datanya, maka kita menduga parameter dari model ekonometrika. Nah, metode statistika yang digunakan untuk pendugaan parameter ini adalah analisis regresi. Jadi kalau di ekonometrika itu dasar dari model-model yang digunakan itu adalah model atau analisis regresi. Nanti ada berbagai macam varian dari model regresi ini, tergantung dari variabelnya, tergantung dari hubungan antar variabel tersebut juga mempengaruhi model regresi yang dibentuk. Nah, kemudian analisis regresi diterapkan pada data Y dan X, yaitu konsumsi dan pendapatan. Nah, misalkan diperoleh model seperti ini ya. Jadi ini adalah penduga parameter untuk beta 1, ini adalah penduga parameter untuk beta 2.
Nah, ini kalau kita plot antara pendapatan dan konsumsi dan model hasil pendugaannya. Jadi garisnya itu adalah modelnya, kemudian titik-titiknya itu adalah data dari yang kita catat tadi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa data yang pas berada di garis, namun ada juga data yang tidak pas di garisnya seperti ini. Ya, ini juga sebenarnya belum pas. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Jadi tadi kita membuat hipotesis bahwa MPC itu antara 0 sampai 1. Artinya kalau pendapatan naik $1 itu maka konsumsi itu akan naik tidak lebih dari $1, tapi antara 0 sampai 1. Makanya kita menghipotesiskan beta 2 itu sama dengan atau antara 0 sampai 1. Ya, jadi beta 2 tadi mewakili MPC, ya antara 0 sampai 1. Oke, tadi dari pendugaan model diperoleh beta 2-nya nilainya adalah 0,7064. Nah, apakah angka tersebut secara statistik memang kurang dari 1? Ya. Nah, ini kita melakukan uji hipotesis. Kemudian setelah melakukan uji hipotesis, kita juga bisa melakukan peramalan. Jadi kalau model hasil pendugaannya tadi nyata secara statistik, maka kita bisa menggunakan model tersebut untuk melakukan peramalan. Jadi kita bisa meramal nilai peubah tak bebas, dalam hal ini adalah konsumsi, untuk periode waktu yang akan datang berdasarkan nilai peubah penjelas, yaitu pendapatan dalam hal ini. Jadi kalau misalkan diketahui GDP tahun 1997 itu adalah 7.269,8 billion dolar, maka kita bisa meramalkan konsumsi pada tahun tersebut. Ya, jadi tadi kita sudah dapat persamaan Y sama dengan minus 184,08 ditambah 0,7064 X gitu ya, disama dengan, maka kalau kita mau meramalkan Y pada tahun 1997 dengan diketahui konsumsi pada tahun 1997 dengan diketahui GDP pada tahun 1997, maka kita bisa meramalkan konsumsi, yaitu tinggal kita masukkan nilai X-nya, yaitu nilai pendapatan di X ini untuk mendapatkan nilai Y. Jadi apabila pada tahun 1997 itu pendapatannya adalah 7.269,8 billion dolar, maka Y atau konsumsi pada tahun tersebut adalah 4951,3167. Jadi kalau kita lihat konsumsinya itu lebih rendah daripada GDP-nya. Selain itu, selain untuk meramalkan, kita juga bisa menggunakan model untuk kebijakan ekonomi. Misalkan pemerintah ingin mencapai tingkat konsumsi sebesar 4.900 billion dolar. Maka kita harus kita mau menentukan berapa rata-rata pendapatan yang harus dicapai untuk tingkat konsumsi tersebut. Nah, ini kita menggunakan model yang sudah diperoleh tadi. Jadi kita tadi sudah memperoleh model yaitu Y sama dengan min 184,08 ditambah 0,7064 X. Nah, kalau kita ingin atau pemerintah ingin mencapai tingkat konsumsi sebesar 4.900, berarti Y-nya adalah 4.900.
Nah, kita mau menentukan kalau Y-nya sebesar ini, X-nya itu harus berapa? Pendapatannya itu harus berapa supaya Y atau konsumsi itu mencapai 4.900. Jadi dari persamaan ini kita bisa memperoleh nilai X yaitu 4.900 ditambah 184,0779 dibagi dengan 0,7064. Hasilnya adalah 7197 billion dolar. Jadi kalau kita atau pemerintah ingin mencapai tingkat konsumsi sebesar 4.900 billion dolar, maka pendapatan itu harus senilai 7197 billion dolar. Nah, nanti setelah kita menetapkan ini, maka pemerintah akan menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya pendapatan itu mencapai sekian. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.